Mengerikan sekali siksaan bagi istri yang durhaka, istri yang melawan, bahkan mungkin istri yang selingkuh di belakang suaminya. Maka bagaimana siksaannya? Tentu ini mengerikan sekali. Ketika itu ada para sahabat sedang ngobrol tentang bagaimana kondisi perempuan yang durhaka. Lalu ketika itu ada yang menyampaikan bahwa salah seorang sahabat pernah mendengar sabda dari baginda Nabi Muhammad SAW, jikalau dibolehkan nih antara manusia dengan manusia lainnya bersujud, maka diperintahkan adalah seorang istri harus bersujud kepada suaminya. Ini artinya bahwa kalau ternyata di antara manusia siapa yang harus dihormati, siapa yang harus diikuti, yaitu seorang suami, itu istrinya harus bagaimana nurut kepada suaminya. Tentu suami yang soleh, suami yang baik, dan suami yang bertanggung jawab. Nah, ketika seorang istri itu ternyata mengeraskan suaranya, memarahi suaminya, lalu menentang suaminya, padahal suaminya misalkan baik, maka itu akan dilaknat oleh Allah, bahkan itu dia akan hilang laknatnya ketika dia bertaubat dan meminta maaf kepada suaminya. Dan tentu sekali lagi itu suami yang baik, maka ketika istri yang durhaka, itu luar biasa bagaimana ketika itu daripada siksaannya. Lalu ketika bagaimana misalkan seorang istri itu ternyata berselingkuh, maka Allah akan memasukkan api di dalam kuburnya dan akan keluar muntah-muntah, muntahnya itu darah dan nanah dari mulutnya. Ini dari sahabat Amr bin As ya. Jadi seorang perempuan yang selingkuh, maka Allah akan masukkan itu bara api ke bagaimana alam kuburnya nanti, dan muntahnya darah dan nanah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga ketika seorang perempuan atau seorang istri dari Abdullah bin Mas'ud, ternyata seorang istri itu mengkhianati suaminya, baik di rumahnya atau tempat tidurnya, maka Allah memasukkan 70.000 ular dan kalajengking di dalam kuburnya, yang semuanya akan menyengat pada perempuan tersebut sampai datang hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ini ancamannya ketika ada seorang istri yang durhaka, ada istri yang berselingkuh, yang mengkhianati suaminya, baik di luar rumah ataupun di dalam rumahnya. Dan juga bagaimana ketika ada yang berselingkuh, lalu bagaimana dia bersama yang bukan mahramnya, maka Allah akan jerumuskan, masukkan dia ke neraka jahanam. Dan tentu itu adalah suatu hal yang menakutkan, suatu hal siksa yang sangat pedih ketika itu. Bahkan bagaimana perempuan itu pun ketika itu harus izin kepada suaminya ketika keluar rumah. Ini memang idealnya gitu ya. Jadi misalkan dia mau kemana, itu idealnya harus izin. Dan hikmahnya ketika izin kepada suami, tentu suami mungkin akan mendoakan, akan bagaimana memberikan pendapat baiknya berangkat atau tidak gitu ya. Nah, perempuan yang bagaimana mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah perempuan yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika misalkan ada seorang istri atau perempuan, dia menghilangkan kebaikan suaminya, jadi diomongin tuh suaminya kayaknya nggak ada baiknya terus, diomongin suaminya tuh kurang terus, maka Allah akan menghindarkan dari orang tersebut rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ternyata ada istri yang kesibukannya hanya menyakiti suaminya, sehingga bahkan ada yang sampai suaminya diceraikan, maka atau misalkan suami yang menceraikan istrinya karena istrinya menyakiti hati suaminya, maka istri tersebut akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, perempuan manapun yang menuntut terhadap suaminya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya, maka Allah akan menyiksanya. Nah, jadi barangkali misalkan ada
ketika itu mungkin seorang istri punya keinginan gitu ya, misalkan pengen beli motor baru, sedangkan si suaminya tidak mampu beli motor baru gitu, tapi dia memaksakan sampai dia sakit harus bekerja dan bingung harus ngapain. Kan banyak juga mungkin yang akhirnya menjadikan pencurian karena tuntutan dari istri yang mungkin berlebih ketika itu, atau mungkin yang jadi korupsi. Dia juga barangkali memanfaatkan segala cara untuk dari tuntutan daripada istri, itu akhirnya menjadi celaka dan akhirnya menyiksa daripada suami, menyiksa daripada istri. Dan ketika misalkan ada seorang suami yang memang kemampuannya misalkan hanya gaji 5 juta, lalu istrinya mendorong atau memaksakan pengen 100 juta. Nah, itu ternyata mungkin barangkali bisa tersiksa. Tapi jikalau memang dalam konteks motivasi, yaitu bagus. Tapi yang konteks tidak bersyukur, yang konteks menghilangkan kebaikan suami, itu yang tidak dibolehkan. Lalu tentang bagaimana masih ketika itu harus si istri itu harus memaksakan suaminya misalkan pengen kaya tapi nggak kaya-kaya, maka Allah akan memaksakan dengan lamanya siksaan pada hari kiamat. Jadi misalkan dia pengen kaya nih hidupnya, terus suaminya disuruh apapun itu supaya jadi kaya gitu ya. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Tapi dengan mendoakan, dengan memotivasi, itu dibolehkan. Lalu ketika ada seorang istri memasamkan muka di hadapan suaminya, maka pada hari kiamat dia datang dengan berwajah hitam, kecuali memang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ketemu suaminya tidak tersenyum, cemberut atau bermuka masam, tidak enak dilihat, maka itu pun ternyata bisa menjadikan bagaimana siksa ya, atau bisa menjadikan dosa, karena memang mungkin terhadap suami harus bisa lebih baik daripada sebelumnya, dengan tersenyum, dengan sebagai macamnya, itu menjadi ibadah di hadapan Allah. Tapi memang tidak mudah, dan karena itulah bagaimana bisa mendapatkan pahala dengan kebaikannya. Lalu ada juga yang bagaimana misalkan seorang istri zolim kepada suaminya, itu pun ternyata bisa mendapatkan laknat. Atau misalkan seorang suami itu ternyata ingin dipenuhi daripada kebutuhan batinnya, lahir ataupun batinnya, lalu ternyata ditunda-tunda, tunggu dulu sampai ternyata suaminya tertidur, maka Allah pun itu akan bagaimana murka atau marah kepada perempuan itu, kepada istri itu. Dan itu banyak sekali ya tentang bagaimana yang malaikat melaknat karena menolak dari ajakan suami. Tentu suami yang soleh, suami yang baik. Bahkan dalam kondisi berpuasa pun, tentu puasa sunnah, kalau ternyata istrinya mengajak untuk memenuhi kebutuhan lahir ataupun batinnya, itu harus dipenuhi. Itu saking bagaimana instruksi kepada para istri untuk berbuat taat, berbuat baik kepada suaminya, mengikuti daripada suaminya. Nah, bahkan tadi disebutkan jika harus sujud atau tunduk menghormati, maka yaitu kepada suaminya. Lalu yang misalkan ada yang suaminya itu sakit hati ya, suaminya kesal, tidak ridho, maka itu pun menjadi penghalang masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya jika suami ridho, suami ikhlas, maka itu bisa menjadi jalan masuk ke dalam surga. Lalu ada yang membeberkan rahasia suaminya, mempermalukan suaminya, suami saya ini seperti ini ya, maka itu pun Allah akan mempermalukannya di hadapan para makhluk pada hari kiamat, dan Allah akan mempermalukannya di dunia sebelum nanti di akhirat. Jadi menjelekan suaminya, mempermalukannya atau mengkhianatinya, itu pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak barangkali tentang bagaimana dan juga ada ya tentang dari Abbas bin Abdul Muthalib. Pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa saya pernah melihat neraka, katanya, di sana saya melihat banyak para penghuninya itu adalah perempuan, dan itu tidak akan terjadi kecuali banyaknya istri yang membangkang terhadap suami mereka. Nauzubillah min dzalik. Dan tentu
barangkali gitu ya, banyak juga yang sulit memang taat kepada suami ya, dengan banyak alasan itu. Tapi mudah-mudahan ayah bunda atau siapapun yang mendengar inspirasi kali ini, kita dimudahkan dalam taat kepada Allah, baik suami yang bertanggung jawab yang baik ataupun istri yang soleha, karena sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Jika ayah bunda punya pendapat, tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jika suka, boleh di like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.